Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, di video kali ini Kak Afra akan membahas tentang dimensi 3 atau geometri ruang ya adik-adik. Dimensi 3 terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama bangun ruang sisi datar. Yang kedua ada apa ya adik-adik? Kira-kira ada apa? Ya, bangun ruang sisi lengkung. Dibangun ruang sisi datar adik-adik ada kubus. Nah, selanjutnya ada apa? Balok, limas, dan juga prisma. Kemudian dibangun ruang sisi lengkung ada apa? Kerucut. Selanjutnya ada apa kira-kira? Tabung dan juga ada bola. Ya. Dibangun ruang sisi datar kita hanya bahas apa kira-kira adik-adik? Jarak dan sudut. Jadi kita fokus membahas jarak dan sudut saja ya adik-adik dibangun ruang sisi datar. Karena dibangun ruang sisi lengkung, kerucut, tabung, bola, untuk mencari sudutnya itu agak sulit. Jadi kita hanya membahas dasarnya saja ya, jarak dan sudut. Oke. Selanjutnya jarak. Jadi ada jarak itu ada beberapa ya adik-adik. Di antaranya titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan juga bidang ke bidang. Nah, selanjutnya ada sudut. Sudut yang dibentuk dengan garis dengan garis. Selanjutnya sudut yang dibentuk dengan garis dengan bidang. Sudut yang dibentuk dengan dua bidang atau bidang dengan bidang. Oke adik-adik. Selanjutnya adik-adik kita akan membahas kedudukan titik terhadap garis. Jadi ini materi pengantar di matematika wajib kelas 12. Oke, saya minta perhatiannya adik-adik, nonton sampai selesai ya. Titik terletak pada garis. Misalnya ada titik A. Terus dilalui dengan garis, kita kasih garis K. Nah, ini bisa dikatakan titik A terletak pada garis K. Oke adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik yang kita bahas itu titik terletak di luar garis. Bagaimana sih itu? Misalnya titik B dan garis L. Titik B itu berada di luar, terletak di luar garis L. Nah, lebih jelasnya kita beralih ke contoh. Misalnya contoh kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat titik A terletak bla 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 garis AB. Mana sih garis AB? Nah, dia pada atau di luar adik-adik? Pada. Ya, karena dia kan pada garis AB. Selanjutnya ada lagi titik F terletak bla 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 garis BC. Mana garis BC? Perhatikan baik-baik gambarnya adik-adik. F berada di luar garis BC ya adik-adik. Selanjutnya ada titik G terletak bla 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 garis BD. Mana BD? BD berarti di luar garis BD. Titik H. Ya, titik H ya, terletak di luar atau di luar atau pada? Pada ya adik-adik. Selanjutnya lebih jelas lagi kita perhatikan contoh gambar 5 segi 4. Perhatikan gambarnya. Titik B terletak bla 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 garis BT. Mana sih BT? Pada atau di luar? Pada ya adik-adik. Titik B terletak pada garis BT. Nah, selanjutnya ada titik D terletak bla 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 garis TC. Mana TC? D. Berarti di luar ya. Titik T terletak garis BD. Mana sih BD? T. Di luar ya adik-adik, karena titik T terletak di luar garis BD. Oke adik-adik. Ya adik-adik, kedudukan titik terhadap bidang ya. Jadi sama seperti tadi, ada titik terletak
pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Nah, contohnya kita ambil kubus, karena kalau sudah mengerti di kubus, biar di balok, prisma, limas, adik-adik akan mengerti. Jadi contohnya, nah, titik A terletak pada bidang ABCD. Lihat baik-baik titik A, apakah dia terletak pada bidang ABCD? Nah, pada atau di luar? Pada ya adik-adik. Titik A. Selanjutnya titik F terletak bidang CDHG. CDHG. Lihat titik F. Di luar atau pada adik-adik? Di luar. Perhatikan baik-baik adik-adik. Ya. Titik D terletak bidang BDHF. BDHF. Mana sih D? Pada ya adik-adik. Titik H terletak bidang ACGE. ACGE. H. Di luar ya adik-adik. Lihat baik-baik adik-adik ya. Kedudukan garis terhadap garis. Jadi ada 3 jenis ya adik-adik. Yang pertama sejajar. Jadi kalau sejajar itu ada sebuah garis, kemudian ada sebuah garis lagi. Jika diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Sama halnya di kehidupan nyata, besi pada rel kereta api, besi kanan dan besi kiri tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Kemudian berpotongan. Misalnya ada sebuah garis, kemudian ada sebuah garis lagi, dia membentuk sebuah titik temu. Itu namanya berpotongan ya adik-adik. Kemudian bersilangan. Kalau bersilangan itu bukan sejajar, bukan juga berpotongan. Jadi kalau bukan sejajar, bukan berpotongan, itu bersilangan ya adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal ya, supaya adik-adik lebih paham lagi mana kedudukan dua garis. Jadi kita tentukan ya kedudukan dua garis. Misalnya garis AD dan garis EH. Itu namanya apa adik-adik? Sejajar. Terus yang berpotongan yang mana dong Kak? Jadi yang berpotongan itu misalnya AB, garis AB dan garis BF ya. Yang bersilangan yang mana Kak? AD dan HG. Nah, seperti contoh garis AB dan BC. AB dan BC. Mana sih AB? Mana BC? Itu berpotongan. Lihat baik-baik adik-adik gambarnya. Ya. Selanjutnya garis AD dan GF. AD dan GF. Dia sejajar. Karena dia tidak akan pernah bertemu. Terus garis apa lagi adik-adik? Garis AB dan GF. AB dan GF. Jadi dia bukan berpotongan dan bukan sejajar. Jadi apa dong? Bersilangan ya. Nah, selanjutnya ada garis BD. BD itu diagonal. Terus AC diagonal juga. Dia mempunyai titik temu, berarti dia berpotongan. Terus garis AC dan DH. AC ya dan DH. Dia apa kira-kira? AC dan DH bersilangan adik-adik karena dia bukan berpotongan dan bukan sejajar. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang ada 3 jenis. Yang pertama terletak pada, yang kedua itu ada sejajar, dan yang ketiga memotong atau menembus ya. Kita perhatikan gambar, tentukan kedudukan. Ya, kita perhatikan dulu. Terletak pada. Yang mana sih itu terletak pada? Misalnya garis BC terletak pada bidang ABCD. Terus yang sejajar itu misalnya garis BC sejajar dengan bidang ADHE. Dan yang memotong itu misalnya garis CG memotong bidang EFGH ya. Oke, sampai di sini mengerti? Yang terletak pada,
sejajar, menembus atau memotong. Sudah mengerti? Kita lanjut ke contoh soalnya kalau begitu ya adik-adik. Jadi perhatikan gambarnya baik-baik adik-adik ya. Saya akan memberikan pertanyaan dan mohon dijawab ya. Garis AB dan bidang ABCD. AB, bidang ABCD itu terletak pada ya adik-adik. Perhatikan gambarnya. Terus garis BC dan bidang CDHG. BC, CDHG itu apa adik-adik? Memotong. Perhatikan. BC, CDHG. Terus BC dan EFGH. BC, EFGH. Dia sejajar ya. BC dan EFGH sejajar. Terus garis AC dan bidang BDHF. AC diagonal dan bidang BDHF itu juga diagonal ya. Jadi kira-kira apa adik-adik? Memotong ya, karena dia membuat sebuah titik. Adik, kedudukan bidang terhadap bidang ada dua jenis. Yang pertama sejajar, jadi ada dua bidang yang sejajar. Dan yang kedua berpotongan, jadi ada dua bidang yang berpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ya. Tentukan kedudukan dua bidang. Nah, saya harap dan saya mohon kepada adik-adik untuk memperhatikan baik-baik gambarnya. Bidang ABFE, ABFE itu yang di depan ini, dan bidang ABCD. Ya, bidang ABFE dan bidang ABCD. ABFE yang di depan, ABCD yang alas. Ya, kira-kira itu berpotongan atau sejajar? ABCD dan bidang ABFE berpotongan atau sejajar? Sangat jelas bahwa dia berpotongan ya, yang alas dan bagian depan dia berpotongan karena dia berpotongan di garis AB. Terus yang kedua, bidang ABCD dan bidang EFGH. ABCD itu yang alas dan EFGH yang atas. Dia tidak berpotongan karena dia sejajar ya adik-adik. Terus bidang BDG ya, membuat diagonal, dan bidang ABCD alas, dia sejajar atau berpotongan adik-adik. Sangat jelas terlihat bahwa dia berpotongan. Terima kasih adik-adik. Semoga mengerti dengan video ini dan semoga adik-adik menonton sampai habis ya. Saya Kak Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya adik-adik.